Benarkah usulan kebutuhan PPPK jabatan fungsional guru hanya diprioritaskan untuk sekolah di daerah 3T, terpencil, tertinggal dan terluar? Surat Kemenpan RB bersiap seleksi PPPK 2023. Melalui surat tertanggal tanggal 14 Maret tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta seluruh instansi pusat maupun daerah untuk kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara. Poin penting surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang harus dicermati terkait seleksi PPPK Guru 2023, ketentuan usulan formasi ASN pada instansi daerah. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan memperhatikan jumlah ASN memasuki masa pensiun 2023, kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio anggaran belanja pegawai, serta kemampuan anggaran. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Usulan kebutuhan PPPK diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan pada satuan, unit kerja di daerah terpencil, tertinggal dan terluar. 2. Usulan kebutuhan PPPK diutamakan bagi satuan, unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. 3. Kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kemendikbudristek. 4. Usulan kebutuhan ASN oleh instansi dilakukan melalui e-formasi mulai tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 30 April tahun 2023. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan poin-poin penting surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di atas. 1. Benarkah usulan kebutuhan PPPK jabatan fungsional guru hanya diprioritaskan untuk sekolah di daerah 3T, terpencil, tertinggal dan terluar? Lalu sekolah yang masih membutuhkan tenaga guru di daerah selain T bagaimana? 2. Benarkah usulan kebutuhan diutamakan bagi sekolah yang dalam pengadaan PPPK 2022 tidak mendapat pegawai baru? Lalu sekolah yang masih memiliki guru honorer yang sudah mengikuti seleksi 2022 dan belum mendapat penempatan bagaimana? 3. Jika mengacu pada data kebutuhan dari Kemendikbudristek, apakah daerah dibatasi dalam mengajukan formasi PPPK Guru 2023? Semoga tidak demikian. Harapan semua guru honorer untuk seleksi PPPK 2023 ini, semoga usulan formasi mengacu kepada data yang dimiliki Kemendikbudristek, dengan lebih mengutamakan seluruh pelamar yang pada seleksi 2022 belum mendapatkan penempatan, baik pelamar prioritas 1 yang dibatalkan penempatannya, prioritas 3 yang belum mendapatkan penempatan maupun pelamar yang terdata di Dapodik sebagai pelamar umum yang belum dapat mengikuti seleksi 2022. Amin. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada yang punya pendapat lain? Silakan isikan kolom komentar untuk harapan guru honorer pada seleksi PPPK 2023. Terima kasih.